Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muh Ikhwanul, kelas 12 MIPA 5. Sejarah mencatat Portugis sebagai salah satu penjajah yang cukup lama berada di Indonesia. Keberadaannya di tanah air bahkan ada sebelum Belanda dan Jepang. Hal tersebut dibuktikan dari bangunan peninggalan Portugis di Indonesia. Unjuk kekuasaan penjajah umumnya dibuktikan dengan warisan peninggalan dan warisan peninggalan bangsa Portugis yang paling kentara, yakni berupa bangunan. Pada masanya bangunan tersebut umumnya berupa benteng yang digunakan untuk menyimpan rempah-rempah, tempat tinggal, dan gudang alat pertahanan lengkap dengan meriam dan senjata di dalamnya. Selain sebagai saksi bisu sejarah Indonesia, bangunan dan benteng tersebut kini beralih fungsi menjadi tempat wisata. Berikut bangunan peninggalan Portugis di Indonesia yang masih berdiri kokoh. Yang pertama yakni Benteng Toluco berada di Sangayi Utara, Ternate, Maluku. Pada masa lampau, hasil rempah di Ternate sangat melimpah dan hal ini menarik perhatian Portugis untuk merampas rempah-rempah tersebut. Konon nama Toluco diambil nama seorang penguasa di Kesultanan Ternate. Pada awalnya benteng ini bernama Benteng Hollandia yang dibangun oleh Francisco Serrao pada tahun 1540. Francisco Serrao sendiri merupakan seorang panglima perang Portugis. Selain menyimpan rempah, benteng ini juga berfungsi sebagai pertahanan Portugis dari serangan penjajah lain. Benteng Toluco sempat mengalami kerusakan karena usia, dan diperbaiki tahun 1990-an oleh warga setempat. Namun dalam perbaikan tidak banyak ciri bangunan asli yang bisa diselamatkan, salah satunya terowongan bawah tanah yang terhubung langsung ke laut. Peninggalan Portugis berikutnya adalah Benteng Oranye. Berbeda dengan Benteng Toluco yang berada di pesisir, Benteng Oranye terletak di tengah kota. Benteng Oranye didirikan oleh seorang Belanda bernama Cornelis Matcliffe de Jonge pada tanggal 26 Mei tahun 1607. Menurut catatan sejarah, Benteng Oranye didirikan sebagai pengganti Benteng Malayo yang dihancurkan Spanyol sekaligus wujud terima kasih Sultan Ternate karena telah membantu mengusir Spanyol. Namun pada awalnya, Benteng Oranye merupakan peninggalan Portugis sebelum tersingkir dari Ternate. Pada masa Portugis, benteng ini dihuni oleh orang-orang Melayu. Akan tetapi setelah dihancurkan oleh Spanyol, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran kembali untuk dijadikan pusat pemerintahan. Benteng Oranye masih eksis berdiri hingga saat ini dan menjadi tempat wisata bagi masyarakat sekitar dan wisatawan. Pemerintah setempat terus melakukan revitalisasi Benteng Oranye karena memiliki nilai sejarah dan memiliki kelayakan menjadi sebuah situs sejarah. Dari benteng-benteng lain peninggalan Portugis, Benteng Kalamata memiliki pemandangan paling indah. Benteng ini berada di ujung pulau yang menghadap langsung ke Pulau Tidore dan Pulau Maitara. Benteng Kalamata terletak di Kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan. Portugis mendirikan benteng ini pada tahun 1540 dengan nama awal Benteng Santa Lucia, sedangkan nama benteng saat ini diambil dari salah satu nama Sultan Ternate. Benteng Kalamata digunakan Portugis sebagai benteng pertahanan. Dalam catatan sejarah disebutkan, Francisco Serrao adalah orang yang mendirikan benteng ini. Saat itu, Portugis bersaing ketat dengan Spanyol dalam perebutan kekuasaan dan monopoli perdagangan rempah sehingga perlu mendirikan benteng sebagai pertahanan. Selain berkuasa di Ternate, Portugis juga menancapkan pengaruhnya di tanah Minahasa. Peninggalan paling populer dan terkenal Portugis di Minahasa adalah Penjara Tua Kema. Penjara tua ini berada di Desa Kema, Minahasa Utara, dekat dengan laut. Saat ini lokasi penjara berada di pemukiman penduduk. Melansir laman Kemdikbud, untuk mencapai Penjara Tua Kema Anda harus menyusuri gang sempit di antara perumahan penduduk pada masa lampau. Daerah Kema merupakan tempat berlabuhnya kapal-kapal Portugis untuk mencari rempah. Bentuk Penjara Tua Kema hampir menyerupai bentuk sebuah rumah. Terdapat 3 bilik tahanan dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan beragam. Portugis mendirikan penjara ini untuk menahan siapa saja yang melawan bangsa Portugis dalam monopoli perdagangan rempah-rempah.
Selain di Maluku dan Minahasa, Portugis juga memiliki peninggalannya di ibu kota Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Peninggalan bangsa Portugis ini bernama Gereja Tugu. Di depan gereja terdapat tulisan tahun 1748. Dalam catatan sejarah, dulunya bangsa Portugis dibawa sebagai tahanan oleh Belanda dari Pulau Malaka. Selanjutnya mereka melakukan ibadah di Gereja Sion yang letaknya di daerah kota. Namun, karena merasa tidak bebas, para leluhur Tugu pun melarikan diri ke kampung Tugu yang dulunya masih terdapat rawa dan hutan. Atas inisiatif atau ide dari seorang pendeta Melchior Leidecker, maka dibangunlah sebuah gereja untuk pertama kalinya di tahun 1678 yang ceritanya berada di sebuah gereja HKI yang ada di Tanjung Priok. Di samping gereja terdapat lonceng yang masih ada sejak dulu. Hanya saja untuk lonceng yang asli disimpan di ruangan samping gereja dan diganti dengan replikanya. Beberapa makam keturunan Portugis pun bisa dijumpai di kawasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.